One Piece chapter 1188 resmi bikin kita kaget sekaligus merinding. Oda benar-benar gila. Siapa yang menyangka kalau wujud terkuat Luffy justru dibikin gak berkutik sama sekali di hadapan Nerona Imo. Yap, Luffy kalah telak. Bahkan kekalahannya ini benar-benar mengulang memori kelam Alabasta saat Luffy ditusuk oleh krokodil. Tapi yang bikin merinding dari chapter ini bukan cuma kekalahan Luffy, melainkan rahasia hubungan masa lalu antara Imo dan Joy Boy yang kembali bocor. Oke, kita bahas dari awal chapternya dulu. Pertarungan di Elbaf makin lepas kendali. Luffy yang dalam mode Awakening Gear 5 mengeluarkan transformasi baru yang aneh banget. Dia mengubah tubuhnya jadi seperti jin atau yang disebut Gomu Gomu no Majin. Dengan kekuatan yang makin di luar nalar buat menyerang Imo langsung. Tapi sekeras apapun Luffy mencoba menghibur dunia dengan genderang kebebasannya, atmosfer langsung berubah drastis begitu Oda membawa kita masuk ke dalam ingatan masa lalu sang raja dunia. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul flashback dari sudut pandang Imo. Di sana, kita diperlihatkan sosok Joy Boy dari 800 tahun lalu. Dan kejutan besarnya, senyuman Joy Boy di masa lalu itu mirip banget sama senyumannya Luffy sekarang. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kenapa di flashback itu mereka berdua terlihat seperti punya hubungan yang sangat akrab? Apakah Imo dan Joy Boy dulunya benar-benar sahabat dekat sebelum abad kekosongan? Kalau memang mereka dulu sedekat itu, kenapa Imo sekarang bersikap seolah-olah ingin menghapus semua kenangan tentang Joy Boy dari sejarah dunia? Apakah ada pengkhianatan besar di antara mereka? Atau justru Imo sengaja bersikap kejam karena rasa sakit hati yang teramat dalam di masa lalu? Sampai-sampai dia ingin melupakan kalau Joy Boy pernah ada. Hubungan persahabatan dan kebencian ini benar-benar jadi misteri terbesar yang ditinggalkan Oda di chapter ini. Kembali ke timeline sekarang, keakraban masa lalu itu langsung runtuh, berganti dengan kengerian luar biasa di akhir chapter. Imo menunjukkan kenapa dia adalah penguasa tertinggi dunia. Dia mengubah tombak yang dipegangnya menjadi sebilah pedang mengerikan bernama Void, atau yang kita kenal dari bocoran sebagai kekuatan The Wailing Void. Sebuah serangan kegelapan mutlak yang langsung menembus tubuh Luffy. Luffy yang dalam mode Sangatika langsung terkapar bersimbah darah. Dan kalimat terakhir Imo sebelum chapter berakhir benar-benar bikin merinding. Imo menatap dingin ke arah Luffy dan berkata, "Aku tahu kau bukan Joy Boy, karena Joy Boy tidak akan pernah selama ini." Gila, kalimat itu mengonfirmasi kalau Imo tahu betul seberapa mengerikannya kekuatan Joy Boy asli di masa lalu. Tapi ya, namanya juga Eiichiro Oda. Setelah ngasih kita cliffhanger atau akhir cerita yang bikin jantungan dan penasaran setengah mati setelah rilis 2 minggu berturut-turut. Mana One Piece dipastikan akan libur panjang di pertengahan Juli ini. Kita dipaksa buat berteori dan dihantui rasa penasaran tentang nasib Luffy di Elbaf. Menurut kalian, apakah Luffy bakal diselamatkan oleh Loki? Dan apa sebenarnya hubungan antara Imo dan Joy Boy? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow buat pembahasan One Piece lainnya.